Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring ke salam mari kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang terhormat Ibu Azza Nuzullah Putri SPD MPD selaku dosen mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Baiklah, saya Marsi Junita dengan NIM 2231022 akan mempresentasikan dengan materi sistem saraf pada manusia. Yang pertama, pokok pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama itu sel saraf dan sinapsis. Yang kedua, neurotransmitter. Yang ketiga, medula spinalis dan saraf spinal. Yang keempat, otak dan sel otak. Yang kelima, cerebellum dan cerebrum. Yang keenam, sistem limbik. Yang ketujuh, suplai darah pada otak. Yang kedelapan, sistem saraf otonom. Yang kesembilan, gelombang listrik otak. Yang pertama yaitu sel saraf dan sinapsis. Jadi pengertian sel saraf ini disebut juga dengan neuron. Neuron ini adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian dari otak. Sel saraf ini dapat dibagi menjadi tiga jenis. Beberapa jenis berdasarkan fungsi dan peran mereka dalam sistem saraf. Yang pertama neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan tiga neuron penghubung atau interneuron. Jadi saraf ini terdiri dari dendrit, soma, nukleus, akson, selubung mielin, sel cawan, nodus Renvier, dan sinapsis. Yang selanjutnya itu sinapsis. Sinapsis sendiri merupakan celah kecil di ujung neuron yang memungkinkan sinyal berpindah dari satu neuron ke neuron berikutnya. Sinapsis menghubungkan neuron dan membantu mengirimkan informasi dari satu neuron ke neuron berikutnya. Jadi sinapsis ini terdiri dari ujung sel saraf satu, yaitu disebut dengan neurit, terdiri dari yang ungu mitokondria. Fisikal berisi neurotransmitter ini warna hijau bulat-bulat. Yang selanjutnya neurotransmitter yang titik-titik hijau. Selanjutnya ujung sel saraf 2 yaitu dendrit dan reseptor. Yang kedua yaitu neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini merupakan zat kimia yang berperan mengantarkan impuls di celah sinapsis yang menghubungkan akson dengan dendrit atau efektor. Neurotransmitter ini berdasarkan pengaruhnya ada dua. Yang pertama neurotransmitter eksitasi, yang kedua neurotransmitter inhibisi. Yang pertama yaitu neurotransmitter eksitasi merupakan neurotransmitter yang membuat pos sinapsisnya depolarisasi. Neurotransmitter eksitasi ini bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Beberapa contoh dari neurotransmitter eksitasi ini yang terkenal adalah epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua yaitu neurotransmitter inhibisi merupakan neurotransmitter yang membuat pos sinapsisnya hiperpolarisasi. Neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron sehingga berkebalikan dengan cara kerja dengan neurotransmitter eksitasi. Salah satu contoh dari neurotransmitter inhibisi ini adalah serotonin. Selanjutnya yaitu medula spinalis dan saraf spinal. Jadi medula spinalis ini merupakan atau disebut dengan spinal cord atau sumsum tulang belakang merupakan kumpulan serabut saraf
yang terletak di sepanjang tulang belakang, tepatnya membentang dari bagian bawah otak hingga punggung bawah. Bagian tubuh yang disebut juga dengan istilah medis medula spinalis yang memiliki peran penting dalam sistem saraf manusia. Terdapat 4 struktur utama pada sumsum tulang belakang, diantaranya leher yaitu servikal yang berwarna ungu. Yang kedua ada punggung atas atau toraks. Yang ketiga punggung bawah ini lumbal dan yang keempat adalah panggul atau sakral. Warna hijau. Yang selanjutnya yaitu anatomi medula spinalis. Fungsi medula spinalis ini yang pertama untuk bergerak, yang kedua merasakan sensasi nyeri dan lainnya seperti dingin, panas, getaran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengontrol berbagai fungsi tubuh yang meliputi tekanan darah, pernafasan, hingga detak jantung. Yang selanjutnya itu saraf spinal. Saraf spinal ini terdiri dari 31 pasang saraf yang menjalar keluar dari sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord dilindungi oleh tulang belakang yang merupakan kumpulan tulang vertebrata. Saraf spinal terbentuk dari gabungan saraf sensorik dan motorik. Akar saraf motorik berasal dari sumsum tulang belakang bagian depan, sedangkan akar saraf motorik muncul dari bagian belakang. Yang warna kuning yaitu saraf kranial yang terdiri dari 12 pasang, saraf leher ini 8 pasang, saraf punggung warna hijau ini 12 pasang, warna kuning saraf pinggang 5 pasang, warna biru yaitu saraf pinggul 5 pasang, dan satu pasang saraf ekor. Jadi jumlahnya semuanya 31 pasang dari saraf spinal ini. Yang selanjutnya itu otak dan saraf otak. Yang pertama yaitu otak. Otak adalah pusat dari sistem saraf manusia yang terdiri dari atas 100 miliar sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Yang berwarna merah ini disebut dengan lobius frontal, yang merah. Yang kedua yang kuning ini disebut dengan lobius parietal. Yang ketiga yang hijau adalah yang merah yaitu lobus frontal, yang kuning yaitu lobus parietal, yang hijau lobus temporal, yang ungu lobus occipital. Yang selanjutnya itu saraf kranial adalah bagian penting dari sistem saraf yang terdiri dari 12 pasang saraf yang tersebar dari bagian depan hingga bagian belakang. Secara umum, saraf kranial ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi sensorik. Fungsinya itu membawa sinyal rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Yang kedua, fungsi motorik, bertugas untuk membawa perintah dari otak menuju bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan respon tubuh terhadap rangsangan. Yang pertama yaitu saraf olfaktori. Saraf olfaktori ini disebut dengan saraf kranial 1 yang memiliki fungsi sebagai indera penciuman seperti membantu mendeteksi aroma, wangi dan bau yang terhirup oleh hidung. Yang kedua yaitu saraf optik yaitu disebut dengan saraf kranial 2 yang berperan sebagai pengantar informasi visual dari retina ke otak. Yang ketiga yaitu saraf okulomotor. Jenis saraf ini berhubungan dengan mata.
Jadi okulomotor ini berhubungan dengan mata. Akan tapi fungsinya yaitu mengendalikan gerakan bola mata, berkeadi mengontrol respon pupil, dan memfokuskan penglihatan pada suatu objek. Yang selanjutnya saraf yang keempat ini trokelar, yaitu saraf trokelar ini saraf kranial 4. Berkaitan dengan mata juga. Fungsi saraf trokelar ini sebagai salah satu bagian dari saraf kranial untuk mengontrol otot mata. Oblikus superior yang bertugas menggerakkan mata ke bawah. Yang kelima yaitu trigeminal. Saraf trigeminal ini berfungsi sebagai merasakan sensasi pada wajah, kulit, dan leher atas. Yang keenam yaitu saraf abdusen ini disebut dengan saraf kranial 6 yang berfungsi mengendalikan otot mata yang memiliki peran sebagai penggerak mata ke arah luar, misalnya melihat ke arah telinga. Yang ketujuh yaitu saraf fasial. Saraf fasial ini berhubungan dengan wajah. Saraf fasial bertugas untuk mengontrol otot wajah. Yang kedelapan yaitu vestibulocochlear. Yang disebut dengan yang tugasnya untuk membantu dan menjaga keseimbangan tubuh dan fungsinya sebagai indera penglihatan, sebagai indera pendengaran. Yang ke-9 ini disebut dengan saraf glossopharyngeal yang berfungsi sebagai membuat seseorang mampu menelan dan mengecap. Saraf ini membawa informasi sensorik dari telinga luar, rongga telinga, tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Yang ke-10 adalah vagus. Saraf vagus ini adalah saraf parasimpatik yang berada di sepanjang otak hingga lidah, tenggorokan, jantung, dan paru-paru sistem pencernaan. Saraf vagus ini terdiri dari beberapa cabang, yakni sensorik, motorik, dan otonom yang berfungsi sebagai mulai dari mengontrol gerakan pita suara, detak jantung, tekanan darah, paru-paru, sistem pencernaan seperti usus dan lambung. Selanjutnya yang ke-11 yaitu saraf aksesori. Aksesoris ini disebut dengan saraf kranial 11. Pasangan saraf kranial ini bertanggung jawab terhadap otot trapezius untuk menggerakkan bahu, leher, kepala. Kerusakan pada saraf ini berisiko menyebabkan otot leher dan punggung melemah bahkan lumpuh. Yang ke-12 yaitu saraf hipoglosal, memiliki peran menggerakkan otot-otot lidah. Jika terjadi gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan kondisi afasia, disfagia, dan meningkatnya risiko tersedak. Yang selanjutnya yaitu cerebrum dan cerebellum. Jadi cerebellum ini disebut juga dengan otot kecil yang terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di bawah cerebrum atau otot besar. Bagian otot ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Cerebellum ini berukuran amat kecil dan padat, hanya mengisi 10% dari total volume otak, tetapi menjadi rumah untuk lebih dari 50% total jumlah neuron yang ada dalam otak. Hal ini membuat otak kecil sebagai bagian dari bagian otak yang bekerja paling cepat. Yang selanjutnya yaitu cerebrum. Cerebrum ini disebut juga dengan otak besar. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu otak kanan dan yang kedua yaitu otak kiri. Belahan otak kanan ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri ini mengontrol gerakan di sisi kanan bawah. Di sisi kanan tubuh.
Permukaan luar cerebrum ini disebut dengan cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana saraf membuat koneksi yang disebut dengan sinaps. Sinaps ini merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Jadi yang di cerebrum ini terdiri dari frontal lobe disebut dengan lobus. Lobus frontal ini terletak di bagian otak bagian depan warna biru. Kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, dan memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti berpikir, penalaran, pemecah masalah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu yang warna kuning yaitu parental lobe atau disebut lobus parental. Ini merupakan terletak di bagian belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga yaitu temporal lobe, disebut juga dengan lobus temporal. Lobus temporal ini berada di sisi kanan dan kiri otak dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan sebagai fungsi bicara. Yang selanjutnya itu occipital lobe, disebut dengan lobus occipital ini berwarna pink, adalah terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya yaitu sistem limbik. Sistem limbik ini adalah kumpulan struktur yang berperan dalam pemrosesan emosi, memori, dan perilaku. Sebagai kumpulan struktur, sistem limbik ini terdiri dari beberapa bagian otak termasuk hipokampus, amigdala, dan hipotalamus, serta area lain di sekitar yang juga terlibat. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi tersendiri yang saling berhubungan dan membentuk sistem ini. Yang selanjutnya itu suplai darah pada otak. Suplai darah pada otak ini merupakan suplai darah ke otak ini biasanya dibagi menjadi segmen anterior dan segmen posterior yang berkaitan dengan berbagai arteri yang mensuplai otak. Sirkulasi cerebral anterior dan posterior ini saling berhubungan melalui arteri komunikan posterior bilateral. Nah, selanjutnya yaitu sirkulasi cerebral anterior. Sirkulasi cerebral anterior ini adalah suplai darah ke bagian otak interior termasuk mata. Hal ini disuplai oleh arteri berikut. Yang pertama yaitu arteri karotis interna. Ini arteri besar, adalah cabang medial dari arteri karotis komunis yang masuk ke tengkorak, berbeda dengan cabang karotis eksternal yang mensuplai jaringan wajah. Arteri karotis interna ini bercabang menjadi arteri cerebral anterior dan terus membentuk arteri cerebral tengah. Yang kedua, arteri cerebral anterior atau ACA ini adalah yang ketiga itu arteri cerebral tengah atau MCA. Yang selanjutnya itu sirkulasi cerebral posterior. Sirkulasi cerebral posterior ini merupakan suplai darah ke bagian posterior otak, termasuk lobus occipital, otak kecil, dan batang otak. Hal ini disuplai oleh disuplai oleh beberapa arteri. Yang pertama yaitu arteri vertebralis. Arteri vertebralis ini adalah arteri yang lebih kecil bercabang dari arteri subclavia yang terutama memperdarahi bahu, dada lateral, dan lengan. Yang kedua yaitu
Arteri basilar ini mempersarafi otak tengah, otak kecil, dan biasanya bercabang ke arteri cerebral posterior. Nah, yang ketiga yaitu arteri cerebral posterior, yaitu PCA. PCA ini uh, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu arteri komunikasi posterior. Nah, selanjutnya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini adalah saraf di dalam tubuh yang meliputi kelenjar, pembuluh darah, paru-paru, lambung, usus, dan ginjal. Sistem saraf otonom mengatur kerja jaringan dan organ tubuh yang didasari atau yang tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Jadi fungsi sistem saraf otonom ini mengatur motilitas dan sekresi pada kulit, pembuluh darah, dan organ visceral dengan cara merangsang pergerakan otot polos dan kelenjar eksokrin. Regulasi otonomi dibawa oleh serabut saraf simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya gelombang listrik otak. Gelombang listrik otak ini merupakan pola aktivitas listrik yang terjadi pada otak. Elemen ini memiliki peran penting dalam fungsi otak, termasuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku. Cara organ berkomunikasi dengan otak adalah dengan mengantarkan impuls listrik yang disebut dengan gelombang otak. Jadi, untuk gelombang listrik otak ini bekerja untuk mengantarkan impuls listrik yang disebut dengan gelombang otak. Gelombang listrik otak ini, gelombang listrik otak ada berbagai macam dan menjelaskan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Gelombang yang lebih kecil menandakan kondisi kita bermimpi, tidur, dan lelah. Sedangkan gelombang yang lebih besar menunjukkan kondisi kita sedang aktif atau was-was terhadap suatu kondisi. Gelombang otak didefinisikan dengan satuan hertz atau Hz yang menunjukkan beberapa siklus gelombang yang terjadi pada setiap detik. Macam-macam gelombang otak atau infralow. Yang pertama yaitu gelombang delta. Gelombang delta ini memiliki frekuensi kurang lebih dari 0,5 Hz. Gelombang infralow ini disebut dengan slow cortical potential. Gelombang ini merupakan gelombang paling sulit dideteksi karena terlalu pelan. Gelombang ini dapat bertanggung jawab untuk pengaturan waktu di otak. Yang kedua yaitu gelombang delta. Gelombang delta ini gelombang delta ini adalah memiliki frekuensi 0,5 sampai 3 Hz. Gelombang delta ini muncul ketika seorang sedang tidur tanpa bermimpi dan ketika sedang bermeditasi. Yang ketiga yaitu gelombang theta. Gelombang theta ini memiliki frekuensi 3 sampai 8 Hz. Gelombang ini adalah gelombang yang mendominasi ketika seseorang tidur. Yang keempat yaitu gelombang alfa. Gelombang alfa ini merupakan berfrekuensi 8 sampai 12 Hz, merupakan gelombang yang dominan ketika seseorang sedang termenung memikirkan sesuatu atau ketika sedang bermeditasi. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu gelombang beta. Gelombang beta ini frekuensinya 12 sampai 38 Hz. Ini merupakan gelombang ketika kita sadar seperti biasa. Gelombang beta menandakan ketika kita merespon dengan cepat dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Yang keenam yaitu gelombang gamma. Gelombang gamma ini adalah memiliki frekuensi 38 sampai 42 Hz. Gelombang otak yang tercepat adalah gelombang gamma. Gelombang ini terjadi ketika kita sedang dalam kondisi sadar, namun terlibat dalam aspek spiritual. Beberapa kondisi yang ditandai dengan gelombang gamma adalah ketika sedang mencintai atau bertindak. Baik, terima kasih. Hanya itu pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.